Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dadan Firmansyah dengan nomor NPM 234111076. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang pembelajaran yaitu komunikasi bisnis. Hal yang akan saya jelaskan di sini yaitu pengertian komunikasi bisnis dan prinsip-prinsip komunikasi bisnis. Untuk lebih jelasnya, stay in my video. Jadi, komunikasi bisnis itu apa sih? Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi berupa gagasan pendapat, instruksi secara personal maupun impersonal sebagai upaya untuk mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis ini terdiri dari tujuan produktif dan tujuan pemeliharaan. Untuk bisa mewujudkan tujuan-tujuan ini, maka pelaku bisnis harus akrab terlebih dahulu dengan ruang lingkup komunikasi bisnis. Ruang lingkup yang dimaksud dalam komunikasi bisnis adalah pihak-pihak atau subholders yang berada di lingkungan bisnis itu sendiri, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang berpengaruh langsung terhadap organisasi, yaitu pemilik, manajer, dan karyawan. Komunikasi dalam lingkungan internal ini digunakan untuk menciptakan keharmonisan dan keseimbangan di dalam organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan di luar organisasi yang ikut memberikan pengaruh terhadap organisasi. Lingkungan eksternal ini terbagi dua. Ada yang memberikan pengaruh secara langsung dan ada yang tidak langsung. Lingkungan eksternal langsung diantaranya pelanggan, pemasok, penyalur, dan regulator. Sementara yang tidak termasuk lingkungan eksternal tidak langsung diantaranya teknologi, politik, dan sosial ekonomi. Membangun hubungan harmonis dengan lingkungan eksternal juga perlu dilakukan untuk memuluskan proses pencapaian tujuan bisnis. Tentunya masih dengan cara-cara yang wajar. Dikatakan komunikasi bisnis merupakan salah satu fungsi manajemen, maka penting untuk membuat perencanaan terlebih dahulu supaya komunikasi tersebut bisa berjalan efektif. Bagaimana caranya? Pelaku komunikasi perusahaan komunikator harus paham dengan variabel dan prinsip komunikasi bisnis itu sendiri. Variabel adalah bahasa lain untuk komponen atau proses komunikasi. Diistilahkan demikian karena masing-masing komponen komunikasi bisnis ini memberikan pengaruh yang berbeda-beda atau bersifat dinamis. Berkiblat pada formula komunikasi yang diciptakan oleh Rosenberg, maka variabel-variabel komunikasi bisnis terdiri dari komunikator, pesan, komunikan, konteks, media, dan efek. Komunikator adalah orang yang mendorong terjadinya komunikasi tersebut. Komunikator bisa bersifat individual atau konstitusional. Status dan power atau identik dengan posisi jabatan yang dimiliki oleh si komunikator ini akan memperlihatkan kredibilitasnya saat berkomunikasi. Komunikan akan menilai kredibilitasnya melalui 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, keahlian, yang kedua dapat dipercaya, dan yang terakhir dinamis. Sifat dinamis akan tampak pada gestur atau sifat-sifat dimunculkan pada saat berkomunikasi. Biasanya semakin tinggi status dan power yang dimiliki oleh si komunikator, maka akan semakin besar feedback yang diberikan oleh si komunikan. Jadi paham ya, ternyata komunikasi efektif itu penting banget. Kedua, pesan. Dalam konteks bisnis, isi dan cara penyampaian apakah disampaikan secara verbal atau non-verbal akan dipengaruhi penilaian si komunikator terhadap informasi dan citra bisnis tersebut.
Jadi tidak heran kenapa komunikator harus memiliki status dan power tertentu. Selanjutnya, komunikan. Tahukah Anda bahwa dalam dunia bisnis, komunikan adalah komponen yang paling penting untuk dicermati? Karena si komunikan ini biasanya adalah pihak yang akan membantu memuluskan pencapaian tujuan bisnis si komunikator. Jadi, sebelum kegiatan komunikasi bisnis dimulai, komunikator harus terlebih dahulu mencari informasi tentang siapa komunikannya dan bagaimana cara berkomunikasi bisnisnya. Keempat, konteks. Konteks sangat berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi bisnis. Agar gagasan tersebut bisa lebih mudah diterima oleh komunikan, maka komunikasi benar-benar harus dibuat seefektif mungkin sesuai tujuan komunikasi itu sendiri. Secara umum, konteks komunikasi terbagi dua, yaitu konteks alamiah dan konteks rekayasa atau konteks yang sengaja diciptakan. Jika komunikasi tersebut bersifat formal dan lebih menekankan pada dimensi informasi, maka konteks alamiah ini adalah pilihan yang tepat. Wujud dari komunikasi ini bisa ditemukan pada kegiatan briefing dan kegiatan rapat kantor. Sedangkan suasana yang sengaja diciptakan lebih menekankan pada dimensi relasi, kegiatan ini biasanya dilakukan secara tatap muka dalam situasi yang informal atau santai. Tujuannya untuk membangun dan memperluas komunikasi bisnis dengan cara menciptakan keakraban terlebih dahulu. Tapi tahukah Anda keberhasilan konteks komunikasi juga ternyata dipengaruhi oleh iklim komunikasi atau communication climate yang ada di lingkungan bisnis itu sendiri. Iklim komunikasi adalah gaya komunikasi yang dijalankan oleh manajemen organisasi tersebut. Apa saja bentuknya? Secara umum ada 4 macam. Yang pertama, gaya direktif. Yang kedua, gaya pelatih. Yang ketiga, gaya suportif. Dan yang keempat, gaya pendelegasian. Gaya direktif akan ditemukan pada komunikasi dari atasan ke bawahan atau downward communication. Gaya ini agak sedikit kaku dan terkesan otoriter karena di sini atasan hanya memberikan perintah dan instruksi yang harus dijalankan oleh bawahannya. Gaya komunikasi ini bisa kita lihat dalam konteks komunikasi alamiah. Yang kedua, gaya pelatih. Gaya pelatih ini adalah gaya komunikasi bisnis yang paling demokratis karena melibatkan hubungan dua arah. Di satu sisi, atasan bertindak memberikan perintah, terjadilah downward communication. Dan di sisi lain, bawahan berkesempatan memberikan feedback berupa pendapat, usulan, dan saran kepada atasannya, sehingga terjadi upward communication, sehingga hubungan ini lebih seperti pelatih dengan timnya. Gaya suportif lebih dikenal sebagai sideways communication, di mana atasan memperlakukan bawahannya seperti rekannya, memiliki posisi jabatannya sejajar, sehingga lebih gamblangnya berkoordinasi, hampir sama dengan gaya pelatih. Komunikasi ini juga berlangsung dua arah. Cuma bedanya atasan hanya menentukan tujuan, sedangkan bawahan diberikan kepercayaan penuh untuk mewujudkan tujuan organisasi. Di sini atasan percaya bahwa bawahan mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkannya. Dan yang terakhir adalah gaya pendelegasian. Di sini atasan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunjukkan kemampuannya, sehingga memunculkan rasa tanggung jawab pada bawahan tersebut. Lagi ke variabel komunikasi bisnis selanjutnya adalah media. Media berlangsung dengan proses penyerapan informasi oleh komunikan. Semakin cepat media yang digunakan, semakin cepat informasi tersebut akan diserap. Yang tak kalah penting, komunikator harus update dengan perkembangan dan teknologi yang sedang tren. Jika dahulu komunikasi dilakukan secara tatap muka,
via telepon atau media massa. Nah, saat ini orang-orang cukup menggunakan internet untuk bisa berkomunikasi secara audio, visual, dan interaktif. Informasi yang disampaikan secara audio visual ternyata lebih cepat ditangkap oleh komunikan. Selanjutnya, variabel efek. Komunikasi yang telah dipersiapkan oleh komunikator memang dirancang untuk mendapatkan reaksi atau feedback si komunikan. Diharapkan setelah informasi tersampaikan akan ada perubahan sikap dan perilaku si komunikan terhadap informasi tersebut. Selain variabel-variabel di atas, ada juga bagian yang tak kalah penting dalam komunikasi bisnis, yaitu prinsip komunikasi bisnis. Menurut Murphy dan Hildenbrand, prinsip komunikasi itu ada 7. Yang pertama, completeness. Completeness adalah bagaimana seseorang komunikator bisa memberikan informasi selengkap mungkin. Yang kedua, yaitu consistency. Consistency adalah komunikator harus bisa atau mampu mengemas informasi dengan bahasa yang jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga, concreteness. Concreteness adalah komunikator menyajikan informasi secara spesifik dan konkret. Selanjutnya, yang keempat adalah consideration. Adalah cara komunikator mempertimbangkan siapa komunikannya, bisa jadi dalam pemilihan kata-kata ataupun cara penyampaiannya. Selanjutnya yaitu clarity. Bagaimana supaya pesan bisa disampaikan mudah dimengerti oleh si komunikasi, cukup menggunakan bahasa yang umum saja. Yang keenam yaitu courtesy. Dalam bisnis dikenal sebagai code of the conduct, yaitu bagaimana seorang komunikan menjaga etika baik sopan santun maupun tata krama dalam berkomunikasi di depan komunikatornya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah concreteness, correctness. Kecermatan dan ketelitian sangat penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan informasi pada saat berkomunikasi. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata dan materi. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.